Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, begitu banyak orang yang senang dengan ayat ini, bahkan pegang ayat ini sebagai satu janji dan jaminan, saudara, ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, saudara, ayat ini berkata kita tahu sekarang. Persoalannya kita sudah tahu apa belum, saudara, ya? Karena banyak orang Kristen yang ngomong dia Kristen, tetapi sesungguhnya dia nggak tahu firman Tuhan. Nah, saudara, ya, mengikut Tuhan itu kita nih harus tahu, ya. Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya terombang-ambingkan? Karena nggak tahu. Saya bersyukur ketika pertama kali saya terima Yesus, saya kenal Yesus, ya. Saya pertama kali mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasa lapar dan haus akan Tuhan. Setiap hari saya baca Alkitab. Ya, setiap hari saya baca Alkitab. Ya, karena juga kadang dengan sembunyi-sembunyi saya baca Alkitab di kamar mandi. Saya baca Alkitab zaman dulu belum ada HP. Benar-benar baca Alkitab yang buku itu. Ya, dan aduh betapa, tapi rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan ketika saya terus bergaul dengan firman Tuhan, maka saya menjadi tahu, ya. Saudara, bagaimana mungkin kita berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bertumbuh dalam iman? Bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan kerohanian kita kalau kita nih nggak tahu? Nah, orang Kristen sekarang banyak menjadi orang Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Banyak orang yang masih WA ke saya, Bu, saya ini nggak tahu berdoa, Bu. Kalau berdoa itu apa ya, Bu, yang harus saya doakan sama Tuhan? Ibu, bagaimana ya doa saya supaya didengar Tuhan? Ya, bahkan masih banyak orang yang datang bertanya, saudara, hal-hal yang, ya, makanya itu yang Rasul Paulus bilang, secara lahiriah, kalau diukur secara umur, harusnya kamu itu sudah jadi pengajar, ya, tetapi kamu telah lambat untuk mendengar dan lambat untuk mencerna setiap firman. Nah, pertanyaan saya hari ini, kalau kita ini ingin mengalami Tuhan, ingin mengalami janjinya, seberapa jauh kita tahu tentang Tuhan, seberapa jauh kita tahu tentang firman, ya, bagaimana mungkin saya tahu, Bu, saya baca Alkitab aja nggak pernah, ya. Itu keluhan banyak orang Kristen sekarang. Bagaimana kita tahu firman? Kita aja nggak pernah baca Alkitab. Ya, Alkitab aja cuma jadi buku yang, ya, sampai berdebu di kamar nggak pernah saya baca, Bu, ya. Atau sekarang sudah ada handphone, ya. Di-download lah firman Tuhan Alkitab di handphone. Kita bisa baca Alkitab di mana saja. Apalagi sekarang, zaman sekarang berbeda sekali dengan waktu saya bertobat 20 tahun yang lalu, saudara, ya. Tahun 95. Itu belum ada handphone, belum ada YouTube. Ya, TV aja kita nonton cuma satu channel TV, ya, TVRI. Nah, bagaimana saudara kita ini bisa memiliki pengetahuan? Zaman sekarang ini sudah begitu banyak. Ya, makanya kalau ada orang yang datang bertanya kepada saya, Bu, maksud ayat ini tuh gimana ya, Bu? Tolong Ibu terangkan. Saya bilang saya tidak punya waktu menerangkan satu ayat per satu ayat. Kalau yang masuk 1000 orang, begini, sekarang ada Google, sekarang ada renungan di internet. Saudara tinggal buka aja maksud ayat ini apa. Banyak media yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk hari-hari ini kita lebih mengetahui tentang Tuhan. Ya, tapi sekarang pertanyaannya, kita mau apa enggak? Saudara, ayat ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menggenapi. Jadi banyak orang itu cuma baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam, yes, aku tahu Tuhan bekerja dalam hidupku. Ya, nah persoalannya di sini kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu sekarang? Ya, bagaimana pengetahuan iman kita? Bagaimana ilmu? Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang firman Allah? Karena, ya, saya bersyukur, saudara, ya, firman Tuhan itu ya dan amin, dan Alkitab itu tidak ada buku yang seperti Alkitab. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, nggak ada buku, ya, yang seperti Alkitab ini. Di situ ada nilai kehidupan, ada rahasia, ya. Alkitab berkata, bukankah Injil itu adalah rahasia Allah? Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia Tuhan? Ya, kita harus bergaul dengan firman-Nya.
Ya, dan kalau orang itu bergaul dengan firman, dia punya pengetahuan. Ya, sehingga kita ini bukan jadi Kristen bodoh yang percaya aja. Makanya masih banyak orang Kristen yang dibodoh-bodohi. Makanya saya mau bilang, jangan titip doa. Ya, sama pendeta, sama siapa aja, jangan titip doa. Saudara datang secara pribadi sama Tuhan. Ini waktunya engkau bertumbuh secara pribadi. Milikilah pengetahuan. Dan pengetahuan tentang Tuhan tuh gak bisa diwakili. Ya, saudara gak bisa suruh anak saja. Saudara enggak, kita semua punya kesempatan, kita semua punya kewajiban untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan jadi Kristen pas-pasan. Ya, karena lahir Kristen, dari dulu Kristen, gak punya pengetahuan firman, terus hidup dalam iri hati, kebencian, terus hidup dalam kenajisan, gak ada sedikit pun pengetahuan firman. Makanya banyak orang berkata, Bu, suami saya selingkuh, padahal dia majelis loh. Orang-orang kayak begini gak punya pengetahuan firman. Kenapa bisa diangkat jadi majelis? Loh, itu kan pertanyaan kita. Ya, Bu, suami saya selingkuh, padahal dia pendeta loh. Pendeta bisa berselingkuh, bisa hidup begini-begini. Ya, berarti dia nggak punya pengetahuan apa-apa tentang firman. Makanya Alkitab berkata syarat untuk menjadi pelayan Tuhan itu berat. Ya, dia harus mengerti, harus punya pengetahuan. Bukan hanya secara teologi ya, tetapi kita harus belajar tentang nilai-nilai praktis dari firman Tuhan. Dan menghidupi firman itu yang terpenting. Ya, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan ini? Yang pertama, engkau harus tahu dulu. Ya, kita tahu sekarang. Ya, kita bahas satu ayat ini aja, saudara, panjangnya luar biasa ya. Makanya saya kalau khotbah nggak suka terlalu kebanyakan ayat. Satu ayat aja kalau dijabarkan, itu Tuhan bukakan, itu wow, saudara ya. Yang berikutnya dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau ayat ini berkata, saya pengen kita ambil Allah turut bekerja. Oh, berarti Tuhan itu bekerja. Ya, kita harus percaya dulu, saudara. Oh, Tuhan itu bekerja. Allah turut bekerja. Ya, berarti Tuhan itu turut bekerja. Ya, Tuhan bekerja. Nah, sekarang kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mari kita juga harus tahu bahwa kalau Tuhan bekerja, Tuhan punya sistem. Ya. Nah, sistem kerja Tuhan ini yang kita harus pahami sebelum kita mengklaim ayat ini. Ya, makanya kita nggak bisa kecewa kalau kita punya pengetahuan, kita tahu kebenaran, ya, kita tahu cara kerja Tuhan. Kita nggak jadi Kristen murahan yang gampang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tolong saya, Bu? Kenapa orang itu ditolong, kenapa saya tidak? Kita tidak bisa membandingkan keadaan iman kita dengan orang lain. Nah, hari ini kita tahu Allah turut bekerja. Kalau Tuhan bekerja berarti Tuhan punya sistem. Ya, di dalam pekerjaannya itu Tuhan punya sistem. Tuhan itu Tuhan yang tertib, Tuhan yang teratur, dan dia punya sistem di dalam bekerja. Nah, saudara, sistemnya itu bagaimana? Yuk kita lihat saja yuk. Ya, dari Alkitab. Saya pengen kasih contoh bukan dari yang lain, dari Alkitab. Bagaimana Yusuf bisa diberkati Tuhan menjadi seorang perdana menteri di Mesir? Ya, apakah dia dapat hanya 1-2 hari? Enggak, sistem kerja Tuhan, cara kerja Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses. Persoalannya manusia itu enggak mau diproses. Tuhan bukan Tuhan yang instan. Walaupun satu saat dia bisa menyatakan sesuatu dengan cara instan, tapi dia Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, semua itu mengalami proses. Ya, nggak ada yang instan. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu, saya pengen tahu sekolah Alkitab Ibu di mana ya? Saya juga pengen bisa khotbah seperti Ibu. Ibu lulusan sekolah Alkitab mana? Saya bilang enggak, saya lulusan sekolah Roh Kudus. Sekolah Alkitab bisa ditempuh cuma dalam waktu 2-3 tahun atau 4 tahun atau berapa tahun tergantung kepintaran saudara. Tetapi kalau sekolah Roh Kudus itu ada waktunya. Dan semua hasil pelayanan saya yang sekarang saudara bisa menikmati sekarang. Tapi kan saudara nggak lihat saya membayar harga dalam sebuah proses yang itu nggak mudah. Kenapa bisa terbentuk seperti saya yang sekarang? Prosesnya itu, saudara. Dan Tuhan itu Tuhan yang berproses. Ketika Yusuf diangkat Tuhan jadi perdana menteri, dia harus melewati proses. Nomor 1 apa? Dia dibenci keluarganya. Dia dapat mimpi, visi dari Tuhan.
Dengan lugunya dia cerita ke saudara-saudaranya tentang mimpi itu. Ternyata saudaranya iri hati. Perhatikan cara kerja Tuhan. Waktu Tuhan memakai Yusuf, dia kasih visi lewat mimpi. Lalu Yusuf menceritakan visi itu kepada orang, kepada keluarganya. Lalu keluarganya membenci dia dan membuang dia. Cara kerja Tuhan. Waktu Tuhan memberi Yusuf visi, Yusuf cerita, maka ada orang-orang di sekeliling Yusuf yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi mimpi itu. Siapa? Keluarganya. Ketika mereka mendengar visi yang dari Tuhan itu, respon mereka apa? Mereka benci kepada Yusuf. Mereka benci, pengen bunuh Yusuf. Loh saudara, tetapi kita percayakan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Nah, kebanyakan kita karena nggak ngerti cara kerja Tuhan, marah kita. Ya, kita marah, loh kok Tuhan janjinya begini, kenapa saya dapatnya begini? Hello, Tuhan Maha tahu, tapi kita sok tahu. Ya, perhatikan ketika Yusuf dapat mimpi sebuah visi besar dari Tuhan, diceritakan kepada keluarganya. Saudara-saudaranya merespon mimpi dan visi Tuhan itu, dan Tuhan memakai keluarganya dia untuk menggenapi visi itu. Untuk menggenapi visi Tuhan membutuhkan Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita. Amin. Karena itu hari ini kalau engkau sedang menderita, jangan salahkan Tuhan. Coba mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan lewat suamimu, lewat anggota keluargamu. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya menerima visi dari Tuhan. Ketika ketahuan keluarga saya, reaksinya apa? Sama seperti Yusuf. Mereka membenci saya. Papi saya datang pertama mau mengancam saya, bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Lalu akhirnya saya disuruh memilih antara keluarga dan Yesus. Lalu saya diusir dari keluarga saya. Saudara, kalau saya tidak, waktu itu saya tidak mengerti kenapa Tuhan kan bisa ubah keluarga saya untuk menerima itu, tapi enggak. Tuhan memakai keluarga saya untuk menggenapi panggilannya atas hidup saya, sehingga saya harus diusir dari rumah. Makanya berkali-kali saya berkata, saudara, ya dulu waktu saya tidak mengerti, saya berkata begini, Tuhan, kenapa sih saya harus diusir? Sekarang ketika saya mengerti jalan Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan waktu itu saya diusir. Kalau saya nggak diusir, saya tidak jadi seperti ini sekarang, saudara. Amin. Ya, waktu Yusuf menceritakan visi yang dari Tuhan, langsung Tuhan eksekusi mimpi itu lewat siapa? Keluarganya. Mereka benci Yusuf, mereka mau bunuh Yusuf, mereka buang dalam sumur. Tapi mereka pikir gini, kita buang dia rugi ya, cuma mati toh, nggak dapat apa-apa. Mending kita jual dia jadi budak. Jahat nggak? Jahat. Sering kali untuk menggenapi visi Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidup kita, akan ada orang-orang yang rasanya begitu jahat kita diperlakukan. Tapi kalau engkau mengerti itu rencana Tuhan, engkau akan bersyukur karena Tuhan memakai mereka untuk menggenapi rencananya atas hidupmu. Saya baru mengerti sekarang. Ya, saya ditendang kanan kiri, saya dibuang kanan kiri. Ternyata memang Tuhan pakai orang-orang itu. Saya difitnah kanan kiri, Tuhan pakai mereka. Sampai hari ini saya menemukan jalan Tuhan, saya menemukan pelayanan yang Tuhan beri, saya menemukan visi Tuhan. Sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan. Saudara, ya, apakah engkau mengerti cara Tuhan bekerja? Jangan cuma klaim ayat. Nah, ketika saya menyampaikan satu persatu begini, kita baru ngomong, aduh berat ya ayat ini, berat. Tadinya jadi ayat favorit kan. Yang kita stabilo jadi warna orange gitu ya. Aku percaya sekarang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi waktu kita tahu penjabarannya, Tuhan bekerja dan Tuhan punya sistem kerja. Akhirnya mereka berpikir, rugi ya kalau Yusuf mati toh kita gak dapat apa-apa. Jual aja, dijual lah. Yang beli siapa? Akhirnya jatuh ke tangan Potifar. Sampai di rumah Potifar jadi apa? Budak. Ya. Enak nggak? Yusuf yang di rumah tadinya enak-enak, menikmati semua berkat dengan orang tuanya, dengan keluarganya, tiba-tiba ditendang dan harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Itu yang saya alami mengikut Tuhan. Tapi itu sistem kerja Tuhan, proses. Ya, proses saudara. Nggak ada yang instan bersama Tuhan. Kenapa? Sesuatu yang instan itu gampang habis, gampang lenyap. Toge itu kalau ditanam cuma 1 malam. Ya, tapi cuma begitu aja. Ya, tetapi pohon kurma itu ditanam bertahun-tahun, dia berakar ke bawah belum bertunas-tunas. Ya, nanti sudah bertahun-tahun dia sudah dapat air baru dia tumbuh. Tapi beda antara toge dan pohon kurma. Ya, kita juga sama-sama ya mau dibentuk Tuhan. Kita harus mengerti sistem kerja Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya,
Akhirnya Yusuf jadi budak dia tetap hidup takut Tuhan. Perhatikan, Tuhan itu menggenapi janjinya kepada orang yang tetap konsisten hidup dalam kebenaran. Sekalipun dibuang, sekalipun jadi budak, Yusuf konsisten hidup takut akan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana kita bisa mengalami Tuhan turut bekerja waktu engkau tetap konsisten. Di dalam segala keadaan, di dalam segala musim, tetaplah konsisten untuk hidup takut akan Tuhan. Yusuf tetap takut akan Tuhan. Karena Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan, makanya Tuhan gampang bekerja. Ya, karena Tuhan itu bermitra, bekerja dengan orang yang mau ngikuti kehendaknya. Nah, waktu Tuhan bentuk kita lalu kita nggak kuat, saudara. Misalnya ketika saya diusir dari rumah, saya memilih untuk saya nggak tahan ya hidup kayak begini. Saya udah biasa enak di keluarga saya. Ya udah saya jadi simpenan aja atau apa kan? Kita berarti saya keluar dari rencana Tuhan karena tidak tahan menderita. Ya, tetapi dengar baik-baik. Waktu engkau mau membayar harga, konsisten tetap aku mau takut akan Tuhan. Aku mau hidup dalam kekudusan. Sekalipun mungkin engkau diizinkan jatuh, keluar, lari dari dosa itu. Kembali kepada jalan Tuhan. Bertahun-tahun saudara, Tuhan membentuk itu nggak 1-2 hari. Saya baru menemukan hari-hari ini panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Berapa tahun? Dari tahun 95. Saya mengalami badai, gelombang, rasanya tidak pernah berhenti. Ya, bahkan setelah kami menikah pun proses Tuhan tetap bagaimana luar biasa. Tapi sekarang saya mau bilang, saya melihat bagaimana Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Bagaimana semua janji Tuhan atas hidup saya itu digenapi hari-hari ini. Saya ingat banget dulu ketika saya diusir, saya di tempat kos, saya dapat ayat firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pulau-pulau menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Dulu saya bertanya, ya gak mungkin Tuhan hari ini saya cuma ada di tempat kos seperti ini. Tapi hari ini saya mau bilang, yes, saya melihat itu tergenapi. Hari ini bangsa-bangsa menantikan pengajaran yang keluar dari mulut bibir saya yang dipakai oleh Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jalani semua proses, kenali sistem kerja Tuhan. Ya, kenali sistem kerja Tuhan. Ketika Maria dan Marta, mereka punya saudara Lazarus sakit. Mereka kirim orang untuk kasih tahu ke Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sekarang sakit. Ya, cepat datang untuk mendoakan. Ya, harapan Marta dan Maria, Yesus datang saat itu juga. Makanya mereka bilang, Lazarus orang yang engkau kasihi. Ya, mereka mau ingatkan Yesus, ini loh Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit loh, segera datang. Tapi Alkitab berkata, Yesus sengaja tinggal lebih lama lagi. Ya, Yesus tidak segera datang. Dan benar apa yang mereka takutkan, Maria dan Marta takutkan terjadi apa? Lazarus mati. Ya, Maria dan Marta berpikir, kebangetan Tuhan ya. Kebangetan loh. Ya, Lazarus yang dikasih sakit, masa dia gak datang? Dia pembuat mujizat loh. Mereka sudah menaruh iman loh kepada Tuhan. Kenapa Yesus gak segera datang untuk mendoakan dan tumpang tangan atas Lazarus? Tapi Alkitab mencatat, Yesus sengaja tinggal lebih lama. Yesus sengaja. Saudara, terkadang dalam hidup ini Tuhan sengaja, saudara, ya. Ini sistem dan cara kerja Tuhan. Dia sengaja. Ya, dia sengaja. Ya, tinggal lebih lama. Dia sengaja belum menjawab doamu. Dia sengaja belum mendengarkan engkau. Dia sengaja. Ya, dia sengaja untuk apa, saudara? Karena dia ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kita. Saya berteriak, Tuhan tidak cukupkah Tuhan harga yang saya bayar begitu mahal? Kenapa Tuhan gak langsung angkat hidup saya? Enggak, Tuhan sengaja membiarkan saya diproses, dihancurkan, diproses, dihancurkan. Kelihatan udah mau naik, dihancurkan lagi, diremuk lagi, difitnah lagi. Ya, kita harus menjalani semua itu. Ya, supaya kita nih mengerti, saya bolak-balik, makanya saya bisa berkata, saudara. Ya, untuk menjawab persoalan kita itu terlalu mudah bagi Tuhan, tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu karena engkau punya kehendak bebas. Ini perkataan-perkataan seperti ini saya dapat dari mana? Dari pengalaman saya dibentuk oleh Tuhan. Bagi Tuhan menjawab persoalanmu mudah, tapi yang menjadi sulit adalah mengubah sikap hatimu itu loh. Mengubah cara berpikirmu menjadi sama dengan sistem cara kerjanya Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, makanya Yesus sengaja. Dan benar, Lazarus mati. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah berbau, sudah 3 hari dikubur. Ya, lalu dia datang, Maria dan Marta berkata, dia sudah mati.
engkau terlambat. Ya, seandainya waktu itu engkau langsung datang, maka saudara kami tidak akan mati. Ya, seandainya kalau waktu itu engkau datang tepat waktu, dia nggak mati. Ya, Maria dan Marta membatasi cara kerja Tuhan dengan pikiran mereka yang sempit. Berapa banyak di antara kita yang sering kali membatasi cara kerja Tuhan dengan cara berpikir kita. Ya, dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, Yesus bilang, antarkan aku ke kuburannya. Nggak usah Tuhan, nggak usah. Sudah berbau, udah busuk. Ya, mereka mau ngomong sama Tuhan, nggak usah, udah terlambat, udah bau busuk, mau ngapain lagi? Saudara dengar baik, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, sudah terlambat Tuhan, suami saya sudah pergi dengan perempuan lain. Mungkin engkau berkata, sudah terlambat Tuhan, saya sudah di PHK. Sudah terlambat Tuhan, keuanganku sudah morat-marit. Sudah terlambat, aku sudah diikat oleh hutang piutang. Dengar baik saudara, kalau engkau mau mengikuti cara kerja Tuhan, ya, cepat atau lambat persoalan kita dijawab adalah tergantung bagaimana engkau meresponi firman. Bagaimana engkau mempercayai Tuhan dan bagaimana engkau mengikuti sistem dan cara kerja Allah. Ya, Maria dan Marta nggak ada guna, sudah busuk, udah terlambat, udah bau. Apa yang hari ini saudara rasa sudah terlanjur? Nggak usah Tuhan, sudah terlanjur. Tidak ada kata terlanjur bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup. Ya, dan akhirnya ketika Yesus datang, ya Yesus berkata, buka kuburannya. Lalu Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus bangkit dari kematian. Ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan ya dimuliakan. Kemuliaan yang luar biasa terjadi. Sehingga hal itu membuat paradigma Marta dan Maria berubah. Mereka tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Cuma ketika engkau mau percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan bagi semua orang Kristen loh, garis bawah, yang mengasihi Tuhan. Bukan bagi semua orang Kristen ayat ini. Jadi kalau engkau Kristen tidak mengasihi Tuhan, gak usah stabilo ayat ini. Tidak berlaku bagimu saudara. Bagi siapa ayat ini terjadi? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Yesus berkata, jika engkau mengaku engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku. Ayat ini terjadi hanya bagi orang-orang yang mengikuti firman, yang mau hidup dalam pertobatan, yang mau hidup dalam kekudusan, yang terus mengejar perkenanan Tuhan atas hidupnya. Ya, hanya bagi mereka ayat ini terjadi. Jangan sembarang klaim ayat. Engkau harus mengerti untuk siapa ayat itu ditulis. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi bukan sembarangan toh mengasihi Tuhan dan hidup kita terpanggil untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan bagi hidupmu hari ini? Tuhan mau rumah tanggamu dipulihkan, jangan bercerai. Apa rencana Tuhan bagi hidupmu anak-anak muda? Tuhan mau engkau hidup dalam takut akan Tuhan sehingga memperoleh jodoh yang terbaik dari Tuhan. Apa rencana Tuhan? Mari kita mau berkata hari ini, kami tahu engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu saudara. Karena itu kita mau terus berkata, Tuhan kami mau, kami rindu Tuhan. Ya, bahwa kami mau percaya dan kami mau punya pengetahuan tentang Tuhan hari-hari ini. Ya, kita mau tetap terus berkata Tuhan bahwa engkau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya ya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar dari masalah kami. Kami tahu rencana-Mu terlebih besar Tuhan dari apapun yang sedang kami hadapi. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami percaya Kau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Agar hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat yang terlanjur. Tidak ada sebab bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kami tahu sekarang. Biarlah kami memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Supaya kami gak jadi orang Kristen yang bodoh, yang hanya mengikuti kedagingan kami Tuhan.
Hari ini kami mengerti kebenaran firman-Mu. Teruslah berbicara, teruslah sampaikan Tuhan. Hari ini kami percaya juga tidak ada perkara yang mustahil. Maria dan Marta berkata, sudah terlambat, Lazarus sudah membusuk. Mungkin hari-hari ini kami berkata, sudah terlambat, rumah tangga kami sudah hancur. Sudah terlambat Tuhan, keuangan kami sudah hancur. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Bahkan kematian pun sanggup dihancurkan oleh Tuhan. Lazarus bangkit dari kematian. Apa yang hari ini mati dalam hidupmu? Mungkin perekonomianmu, keuanganmu, rumah tanggamu, kebahagiaan di dalam keluarga mungkin mati. Datang pada Tuhan hari ini saudara. Katakan, ampuni kami Tuhan. Kami mau tetap bekerja, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap, kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dengan cara kerja-Mu Bapa. Bagian kami adalah taat menjalaninya dengan tetap konsisten hidup takut akan Tuhan seperti Yusuf. Kami mau Tuhan menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Tidak cukup kekuatan kami, tidak ada kekuatan kami sebagai manusia. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan dan pemulihan. Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup memulihkan. Mari saudara angkat tangan di tempatmu, saya akan berdoa. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan Tuhan bekerja dalam kehidupan, persoalan rumah tangga, bahkan apapun yang sedang mereka bawa hari-hari ini. Ajar kami mengerti dan tahu Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangan. Kami tahu, angkat imanmu hari ini saudara. Katakan, kami tahu Tuhan bekerja bagi kebaikanku, bagi rumah tanggaku. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bekerja bagi keuanganku, perekonomianku, bahkan hutang piutang. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membuka jalan. Bapa, berkati setiap mereka yang mengangkat tangan, dan Engkau menjadi jawaban. Terima kasih buat hari ini. Iman kami taruh kepadamu saja Bapa, bukan kepada yang lain. Kami juga terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera-Mu Tuhan turun bagi bangsa ini. Kami ikat segala roh anarkis, kerusuhan, roh kekerasan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf, amin. Kami percaya tangan Tuhan terus terulur bagi bangsa ini. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Setiap persoalan masalah kami tahu ada jawaban di dalam nama Yesus. Mari buka hatimu, tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.